Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam panggung kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh kehadiran makhluk kecil seperti semut. Namun di mata Islam, tiada satupun ciptaan Allah yang sia-sia atau tanpa makna. Bahkan hewan sekecil semut membawa hikmah dan isyarat yang menuntut kita untuk merenung. Semut yang kisahnya terabadikan di dalam Al-Quran bahkan pernah berbicara kepada Nabi Sulaiman, sang raja yang diberi karunia memahami bahasa segala makhluk. Oleh karena itu, ketika semut hadir dalam jumlah yang banyak di kediaman kita, sebagai seorang muslim, sikap kita seharusnya bukanlah reaksi keras dengan membunuh atau mengusir mereka secara membabi buta. Sebaliknya, kita diajak untuk mencari pemahaman dan hikmah di balik kedatangan mereka. Islam menuntun kita pada sikap lembut dan penuh kasih terhadap seluruh ciptaan, termasuk kepada semut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pembunuhan beberapa jenis hewan tanpa alasan yang dibenarkan, dan semut termasuk di dalamnya, karena mereka senantiasa bertawakal dan bertasbih kepada Sang Pencipta. Saat kita mendekati barisan semut di rumah, penting bagi kita untuk membaca pesan yang tersirat dari kejadian itu. Para ulama dan ahli hikmah telah menafsirkan fenomena alamiah ini sebagai isyarat dalam perjalanan spiritual dan material kita. 3 isyarat utama yang sering dikaitkan dengan melimpahnya semut di rumah dari sudut pandang Islam dan hikmah adalah pertanda rezeki, pengingat kebersihan, dan petunjuk kondisi rumah. Maka marilah kita selami ketiga tanda ini, lengkap dengan cara menyikapinya dengan penuh adab, tanpa harus memadamkan nyawa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, isyarat datangnya rezeki dan keberkahan. Dalam banyak kearifan muslim, semut berdatangan sering diartikan sebagai pertanda rezeki yang akan segera berlimpah. Tafsir ini bukan sekedar tradisi, tetapi berakar pada cara pandang Islam terhadap makhluk hidup. Semut adalah simbol ketekunan, ketangguhan, dan organisasi yang rapi. Kehidupan mereka mengajarkan kesabaran, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan persiapan yang luar biasa dalam mengumpulkan bekal. Dalam ajaran kita, kerja keras dan kesungguhan adalah sebab-sebab utama turunnya rezeki. Ketika semut hadir, ia bisa menjadi isyarat halus dari Allah bahwa rumah tersebut sedang dinaungi keberkahan. Kisah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml menjadi landasan hikmah. Beliau tersenyum mendengar ucapan seekor semut yang bijak dan segera berdoa memohon kekuatan untuk bersyukur. Para ulama mengambil pelajaran bahwa semut adalah makhluk yang diberi kemampuan untuk menyimpan rezeki, bekerja kolektif, dan menghindari bahaya. Jika rumah kita didatangi banyak semut, anggaplah ini sebagai magnet keberkahan yang sedang aktif. Namun perlu kita ingat, rezeki dalam Islam sangatlah luas, tidak hanya tentang materi. Ia bisa berupa harmoni keluarga, anak yang soleh dan solehah, ketenangan hati, atau tetangga yang baik. Sikap bijak kita, sambutlah isyarat ini dengan memperbanyak syukur dan menguatkan ibadah. Jangan mengusir semut dengan kekerasan, melainkan jadikanlah kehadiran mereka motivasi untuk menjaga rumah agar tetap bersih, sebagai wujud kepantasan menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda adanya makanan yang terabaikan. Secara nalar dan ilmiah, semut datang karena ada sumber makanan yang terdeteksi oleh indera penciuman mereka yang tajam. Mereka tertarik pada yang manis, remah, atau sisa makanan yang tercecer. Di dalam Islam, kebersihan adalah setengah dari iman. Kehadiran semut yang mengumpul di area makan atau dapur adalah peringatan nyata bahwa ada makanan yang tercecer atau makanan yang terbuka. Ini adalah pengingat disiplin untuk menjaga kebersihan dan tanggung jawab atas nikmat makanan dari Allah.
Makanan adalah amanah suci. Membiarkannya tercecer atau terbuang adalah bentuk ketidaksyukuran. Semut dalam konteks ini berperan sebagai pembersih alami yang diutus Allah untuk mengambil apa yang kita abaikan. Di saat mereka membersihkan sisa makanan, mereka juga bertawakal kepada Sang Pemberi rezeki. Beberapa ulama sufi memandang semut sebagai cermin kecil dari Allah, mengingatkan manusia agar tidak sombong dan lalai terhadap hal-hal yang tampak sepele. Kelalaian kecil bisa mengundang gangguan yang lebih besar. Kehadiran semut adalah kasih sayang ilahi agar kita segera memperbaiki pengelolaan rezeki dan kebersihan rumah. Sikap bijak kita, jangan membunuh semut. Telusuri sumber daya tarik mereka, tutup rapat wadah makanan, dan bersihkan lantai secara menyeluruh. Dengan disiplin ini, rumah akan suci, sehat, dan kita telah memenuhi tanggung jawab terhadap makanan tanpa menzalimi makhluk lain. Yang ketiga, penunjuk kondisi rumah yang lembab. Saudaraku yang dirahmati Allah, semut juga dikenal menyukai tempat yang lembab, hangat, dan tersembunyi. Apabila mereka muncul dari celah dinding atau lantai, itu bisa menjadi pertanda kelembapan berlebih atau bahkan kerusakan struktural. Kelembapan dapat mengundang rayap, jamur, dan membahayakan kesehatan bagi penghuninya. Islam sangat menganjurkan kediaman yang bersih, sehat, dan nyaman. Rumah yang lembab secara fisik dapat menjadi simbol kondisi spiritual yang kering, atau sebaliknya terlalu basah oleh kelalaian. Rumah yang jarang dihiasi lantunan Al-Quran, sunyi dari zikir, atau penuh gosip dapat diibaratkan rumah yang lembab rohani. Kehadiran semut dalam konteks ini adalah seruan perbaikan. Kita perlu memperbaiki sirkulasi udara, membuka jendela sebagai simbol pembuka hati, mengeringkan area basah, dan memperbaiki kerusakan. Secara spiritual, ini adalah momen muhasabah atau introspeksi diri, menghidupkan suasana ibadah, zikir, dan murotal akan mengeringkan kelembapan rohani dan memenuhi rumah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap bijak kita, lakukan perbaikan teknis dan perbaikan spiritual. Jadikan rumah sebagai titik turunnya ketenangan. Semut yang datang karena kelembapan adalah tanda kecil dari Allah agar kita memperbaiki diri dan lingkungan, baik lahir maupun batin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam melarang membunuh semut tanpa sebab yang syar'i, karena mereka termasuk makhluk yang bertawakal dan bertasbih kepada Allah. Kita harus memilih jalan yang etis dan penuh kasih untuk mengatasi kehadiran mereka. Di antaranya adalah yang pertama, gunakan aroma pengusir. Semut tidak menyukai aroma alami seperti cuka, air lemon, bubuk kayu manis, atau daun mint. Gunakan bahan-bahan ini untuk membuat mereka pergi tanpa kekerasan. Yang kedua, jaga amanah makanan. Pastikan seluruh wadah makanan tertutup rapat dan tidak ada sisa yang tercecer. Ini adalah tanggung jawab iman kita. Yang ketiga, perbaiki sirkulasi. Jaga rumah agar tidak lembab. Pastikan ventilasi memadai dan tidak ada air tergenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, semut bukanlah masalah sepele. Mereka adalah pertanda lembut dari Allah yang membawa makna dan pelajaran. Di dalam Islam, tiada yang kebetulan. Semua kejadian adalah pelajaran bagi jiwa yang mau berpikir dan bersyukur. Alih-alih membasmi, marilah kita pilih jalan kasih sayang dan hikmah, agar rumah kita menjadi suci secara fisik, tenang secara spiritual, dan dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kepekaan untuk membaca tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.